masing-masing kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, di akhir zaman ini, kalau Tuhan mencari orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menuntaskan rencana-Mu di atas muka bumi ini. Kami mau Tuhan memilih kami dan pakai kami. Kami mau ketika revival lawatan Tuhan di akhir zaman ini terjadi di atas bumi ini, di bangsa-bangsa. Kami mau ada di sana bersama-sama dengan kegerakan Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan pakai kami sebagaimana yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengizinkan Roh-Mu bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan roh wahyu bermanifestasi secara kuat mengajar kami, mengarahkan hati kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih, kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu datang karena kita rindu untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, jadi senggol kiri kanannya, kalau saya ngantuk bangunkan, kalau saya main HP jiwit saja saya, ya. Supaya saya fokus, ya, fokus belajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada yang lihat-lihat HP, kalau bukan buat firman Tuhan, buat buka Alkitab, senggol dia atau cubit dia, fokus gitu. Amin. Ya, karena untuk itulah kita ada pagi hari ini menghampiri Tuhan, ya. Setelah kita mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, ya, saya ini mempersiapkan materi kelas pemuritan, ya. Dan pemuritan hari Kamis yang lalu, kita itu bicara tentang baptisan. Jadi saya bicara tentang berbagai macam baptisan. Baptisan selam, ya, baptisan air, baptisan selam, baptisan percik, ya, bahkan juga baptisan api, sampai pada kemudian bicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya, saya mengambil begitu banyak buku-buku referensi, ya, buku-buku teologi, saya buka, saya pelajari, saya coba dalami lebih dalam, ya, sampai kemudian Bapak Ibu tiba waktu membahas tentang, mempersiapkan tentang baptisan Roh Kudus, ya. Saya rasa secara kuat kemudian Tuhan menggiring saya supaya pesan ini boleh disampaikan kepada jemaat, ya. Itu sebabnya saya hari ini mau bicara tentang revival dan reformation, ya. Tentang sebuah kebangunan rohani dan sebuah reformasi. Reformasi itu apa? Perubahan secara drastis dalam hidup seseorang, sebuah kelompok komunal, penduduk kota atau sebuah bangsa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca dan mempelajari tentang hal itu, ya, saya temukan bahwa pemicu kemudian terjadinya sebuah lawatan, sebuah kebangunan rohani, itu ketika umat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang kemudian memicu terjadinya gerakan-gerakan dan lawatan-lawatan di berbagai kota, di berbagai bangsa, di berbagai generasi ke generasi sampai hari-hari ini. Lawatan Tuhan lewat karya Roh Kudus itu masih bekerja. Nah, saya mau Bapak Ibu coba lihat satu video lebih dulu, apa yang sedang terjadi hari-hari ini di berbagai negara. Bagaimana Tuhan melakukan revival, lawatan ketika Roh Kudus turun atas orang-orang percaya. Kita akan lihat apa yang sedang terjadi supaya ini memicu dan menggiring kita untuk memiliki sebuah hasrat yang sama. Right now, revival for Jesus Christ is breaking out in Germany. Ini yang terjadi di Jerman, New Zealand, Italy, Itali, London,
Korea, Brazil. It's happening all over the world Di Brasil. right now. This just happened in Australia. Christ is King. Christ. And in London, Pakistan, Venice, Poland, Sweden, Paris, France, 500,000 in Poland, the Netherlands, Mexico, and yes, my own country, United States, from Boston, Denver, Washington, D.C., Hollywood, even San Francisco, even the White House. American Idol streamed a 3-hour worship session. This is the turning point. Revival is happening. We've been praying for one last revival before Antichrist and darkness reigns. Media sosial telah memberitahukan kepada kita, menjadi sebuah komunikasi untuk memberitahu kepada kita apa yang sedang terjadi hari-hari ini di berbagai negara. Sebuah gelombang lawatan Tuhan membawa umat Tuhan kembali, ya, berbalik hatinya untuk menyembah dan mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan gereja kemudian digiring kembali kepada misi utama untuk memberitakan Injil sebelum nanti Antikris muncul, sebelum nanti akhir zaman tiba. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di negara-negara yang lain, bahkan di negara-negara Timur Tengah pun sedang terjadi lawatan yang luar biasa. Di India juga, ya. Kenapa Jatibarang, Kabupaten Brebes harus dilewatkan? Kita tidak mau, kita mau lawatan itu juga terjadi di tempat kita, amin. Dan itu selalu dimulai dari sebuah kerinduan hasrat yang kuat dari orang-orang percaya untuk melihat begini, Tuhan, aku rindu supaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, di kotaku, di bangsaku. Selalu mulai dari hati yang rindu, hati yang berbalik kepada Tuhan, yang bertobat sungguh-sungguh, dan selalu kemudian diikuti oleh revival di mana Roh Kudus itu akan dicurahkan dan melawat semua orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan suatu umat yang berkomitmen hidup kudus, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau di berbagai negara hari-hari ini yang kita sudah lihat tadi, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, orang kemudian menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari, saya percaya di tempat ini juga Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau memberi hidupnya, hatinya kembali kepada Tuhan, memberikan ruang kepada Roh Kudus bekerja secara dahsyat di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bisnis, bahkan juga di kota dan bangsa kita. Amin. Bapak Ibu, nah, revival atau kebangunan rohani itu dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudusnya yang membawa apa? Membawa pembaharuan, membawa apa? Pemurnian kehidupan, membangkitkan kembali iman, kerohanian yang lemah, yang udah mulai menurun, stagnan, tidak ada gairah, suam-suam kuku, tertidur rohaninya. Alkitab berkata, Tuhan sedang membangkitkan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang kembali kepada panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan bukan serta-merta menciptakan saudara tanpa tujuan. Dia punya tujuan. Kita sempat terhilang dan jatuh dalam dosa, tapi Tuhan kemudian mencari dan menemukan kita, mengembalikan kita pada rencananya semula untuk memenangkan dunia ini. Orang-orang yang terhilang kembali kepada Tuhan. Amin. Ini panggilan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita membaca di Alkitab, kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa-bangsa. Revival selalu terjadi dimulai dari ketika orang percaya mengalami pertobatan yang tulus, pertobatan yang sungguh-sungguh, enggak cuma penyesalan, ya. Banyak kali orang itu kemudian lakukan dosa, kemudian menyesal. Menyesal kenapa? Karena ada kerugian
kerugian. Menyesal kenapa? Karena harus menderita. Menyesal kenapa? Karena timbulnya masalah. Tapi tidak sampai kepada pertobatan. Tidak tinggalkan dosa. Menyesal saja. Tapi kemudian tetap lakukan dosa lagi. Setelah keadaan rasanya sudah mulai baik-baik saja. Enggak. Selalu mulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian menghasilkan kehidupan yang kudus. Muncul kerinduan yang kuat untuk mentaati Tuhan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Tanpa pertobatan tidak akan ada revival. Bapak Ibu ingat, revival, kebangunan rohani itu tidak berasal dari upaya kita. Itu pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, selalu diikuti dengan pertobatan dan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu, kebangunan rohani selalu diikuti dengan transformasi hati. Perubahan hati, ya, pembaharuan kehidupan atas orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba dengan gairah, dengan cinta yang luar biasa, kita mendedikasikan hidup kita, pikiran kita, hasrat kita, kerinduan kita, bahkan semua rencana-rencana kita. Kayaknya kita itu mau mengejar Tuhan dan mendapatkan Tuhan lebih lagi. Itu yang seringkali kita sebut kasih mula-mula, betul? Ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, Roh Kudus penuhi kita, Roh Kudus menjamah kita. Kita kemudian kayak punya energi yang besar di dalam diri kita. Kayaknya gak cukup cuma hari Minggu. Setiap hari pengen ketemu Tuhan. Setiap hari pengen ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari pengen menyembah Tuhan. Setiap hari pengen bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Setiap hari pengen lihat orang mengalami yang sama dengan yang kita alami. Tapi bagaimana dengan hari-hari ini? Gereja kehilangan kuasa. Kehidupan orang-orang percaya stagnan, linear, flat begitu. Jalani kehidupan tanpa kuasa. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu. Bahkan Tuhan mau mengerjakan itu kembali. Sekali lagi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Supaya kita mengalami kuasa dari Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu, salah satu hamba Tuhan, seorang teolog dan penulis buku, seorang gembala yang cukup dihormati ya di Amerika, John Piper. Dia berkata begini, dia menggambarkan bahwa revival itu nampak lewat begini, meningkatnya hasrat kerinduan yang sangat nyata untuk mengenal Kristus dan firman-Nya. Saudara yang pernah mengalami Roh Kudus datang dalam hidupmu, mengalami kasih mula-mula, saudara pengen kan belajar firman Tuhan, pengen kenal Tuhan, pengen terhubung dengan Tuhan, ya. Kemudian ada keberanian untuk bersaksi. Saudara hidup kudus, tinggalkan dosa, ya. Waktu saya mengalami Tuhan, judi ditinggalkan. Ya, pergi ke bar, diskotik ditinggalkan. Bahkan sampai radikal. Nonton film pun saya tidak mau. Saya pengennya ada di dalam hadirat Tuhan. Nah ini revival lawatan Tuhan yang terjadi di dalam hidup orang-orang percaya. Dia berkata mereka bertobat. Ibadah mereka penuh dengan sukacita. Ada komitmen untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Pekerjaan Tuhan nyata ketika revival itu terjadi. Ya, dan kita merasakan bagaimana Tuhan bergerak di tengah-tengah kehidupan kita, komunitas kita, bahkan sampai di kota kita. Nah, ketika Tuhan bergerak Bapak Ibu dan membawa kebangunan rohani dalam hidup saudara dan saya, Tuhan itu akan menaruh keinginannya di dalam hati kita. Tiba-tiba kita itu menemukan diri kita sibuk aja, ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Kalau Tuhan melawat kita, kerinduan itu akan tumbuh secara kuat. Pengennya gini, menyibukkan diri. Berdoalah, baca firman-lah, ibadahlah, melayanilah, bersaksilah. Itu kerinduan yang muncul, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu,
Saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa revival lawatan Tuhan di dalam Alkitab. Ada beberapa hal yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran buat kita pagi hari ini. Nah, mari kita lihat ya, satu revival yang pernah dikerjakan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama lewat yang namanya Nabi Elia. Kita akan belajar dari kisah ini ya di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu, latar belakangnya adalah begini. Ya. Israel utara, ibu kotanya itu adalah Samaria. Nah, Raja Israel pada waktu itu di 1 Raja-Raja pasal 17, rajanya adalah Raja Ahab. Ya, kita tahu Raja Ahab istrinya adalah Isabel. Ya, Isabel. Nah, Ahab ini adalah Raja Israel yang melakukan paling banyak kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, Alkitab mencatat Ahab ini melakukan banyak hal-hal yang jahat melebihi raja-raja Israel yang sebelumnya. Dia memperkenalkan dan membawa umat Israel menyembah kepada Baal, menyembah kepada berhala. Ya, tidak cukup satu imam penyembah Baal. Ada sampai 850 imam-imam yang memimpin penyembahan kepada Baal. Itu di zaman siapa? Di zamannya Ahab. Nah, waktu Elia tampil dan memanggil semua orang-orang Israel. Nanti kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ya, Elia mendekati seluruh rakyat dan dia berkata begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jadi revival itu adalah gini, berpalingnya hati kita yang mengarah kepada dunia, kepada hal-hal yang bukan Allah. Kemudian kita berbalik kepada Tuhan. Nah, Israel pada waktu itu, ya, mereka telah meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Mesbah-mesbah diruntuhkan, diganti dengan penyembahan berhala. Ya, mereka tidak takut sama Tuhan. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Ahab. Dan itulah yang terjadi, ya, bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang telah memberontak kepada Tuhan. Elia kemudian berdiri di hadapan Tuhan. Di antara seluruh bangsa Israel, satu orang yang rindu melihat lawatan Tuhan untuk membawa bangsanya kembali menyembah kepada Allah Israel, Allah yang benar. Satu pribadi yang memiliki hasrat untuk melihat Tuhan kembali melawat umatnya. Dia kemudian mendeklarasikan siapa Allah yang sesungguhnya. Dia mendemonstrasikan kuasa dari Allah yang benar. Kemudian revival terjadi. Orang bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kisah ini kemudian Elia menantang 450 Baal, dikumpulkan di Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, ke Gunung Karmel, Bapak Ibu akan lihat satu patung Elia pegang pedang, ya, untuk mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa hari itu, ya, Elia berdiri di hadapan Tuhan, membela ke nama Tuhan yang besar dan membawa Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Elia menantang dan menyuruh Ahab, kumpulkan semua nabi-nabi Baal. Kita akan sama-sama menunjukkan dan memperlihatkan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Apakah itu Baal atau Allah Israel? Jadi mereka masing-masing diberikan anak lembu, ya, untuk dikorbankan. Elia memberi kesempatan kepada para Baal, mereka membangun tempat, ya, lalu kemudian memotong anak lembu itu, lalu kemudian dengan satu syarat, harus minta api melahap
korban yang dipersembahkan. Tapi mereka tidak boleh bawa api. Mereka harus minta Baal turunkan api, sambar habis itu korban persembahan. Para Baal kemudian mempersiapkannya. Mereka mulai berkeliling, mereka mulai berjingkrak-jingkrak, mereka mulai memanggil nama-nama Baal, tapi tidak terjadi sesuatu. Ya, Elia kemudian berkata, mungkin Baalmu lagi tidur atau lagi jalan-jalan. Teriak lebih keras, mereka berteriak makin keras, bahkan sampai pakai pedang untuk menorehkan sampai darah keluar, pakai tombak. Ya, saking mereka berharap supaya Baal menyatakan kuasanya. Sampai petang hari tidak terjadi apa-apa. Elia kemudian memanggil seluruh bangsa Israel, berkumpul mendekati dia. Dia memperbaiki mezbah yang dihancurkan. Dia memotong anak lembu, dia taruh di atas. Sebelumnya dia taruh kayu kering, kemudian dia taruh potongan anak lembu itu. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi kemudian, tidak cukup itu. Elia bilang begini, ambil 4 buyung air, siram. Dia menggali parit di sekeliling mezbah, dituangkan 4 buyung air. 1 buyung itu kurang lebih 34 liter. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa air pada waktu itu sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Jadi air sangat mahal. Kadang-kadang Bapak Ibu, waktu saya baca ini, Roh Kudus ajari saya untuk sebuah lawatan, untuk sebuah revival, kadang-kadang memang harus bayar harga mahal. Ada hati yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ada kehidupan yang harus ditaruh di atas mezbah Tuhan. Tidak cukup 4 buyung. Elia bilang, tambah lagi 4 buyung, siram. Dituangkan semua kayu basah, dagingnya basah, parit itu mulai penuh dengan air. Tumpukan batu mezbah 12 batu untuk mengingatkan tentang Israel, itu juga basah. Sudah 8 buyung. Elia bilang, tambah lagi 4, 12 buyung. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang sedang Elia ingin sampaikan? Yang pertama, untuk sebuah lawatan, untuk kuasa Tuhan dinyatakan, kita perlu bayar harga yang mahal. Yang kedua, bahwa tidak mungkin dengan upaya manusia kemudian bisa membakar korban itu. Kenapa? Sudah basah semua. Tidak mungkin bisa munculkan percikan api dan apalagi kobaran api. Jadi Elia sedang memberitahu begini, ini bukan upaya manusia. Tidak mungkin bisa membakar semuanya. Sudah basah, parit-paritnya penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu, lalu kita lihat ini. Dikatakan demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa apa? Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, pada waktu Elia berdiri di hadapan Tuhan sendirian, tidak ada yang berpihak kepada dia. Dia berdoa. Waktu dia berdoa dan menantikan Tuhan, dia meluangkan waktu tanpa tergesa-gesa, karena dia memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tujuannya satu, Israel bertobat. Tujuannya satu, Israel kembali kepada Allah yang benar. Dia berdiri seorang diri, dia berdoa dengan sebuah kerinduan. Terjadi lawatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu Elia selesai berdoa, kita tahu
Alkitab mencatat, lalu turunlah api, menghanguskan, menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengirimkan api. Api turun dari surga. Segala sesuatu yang ada di altar, ya, bahkan batu itu sendiri airnya habis terbakar, tidak ada yang sisa. Jawaban yang Tuhan berikan kepada Elia itu menimbulkan sebuah tanggapan yang luar biasa dari orang-orang Israel. Mereka tidak lagi memperhatikan Elia. Mereka hanya memikirkan satu hal. Kita bisa lihat itu. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Terjadi satu revival. Mereka kembali bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita membutuhkan api Tuhan untuk kehidupan spiritual kita yang sudah mungkin menurun, sudah mulai suam-suam kuku. Ke gereja hanya sebuah formalitas. Bahkan kita datang tanpa sebuah hasrat, keinginan untuk mengalami Tuhan. Yang penting saya ke gereja. Ya, kita butuh api Tuhan, api Roh Kudus bagi kehidupan yang terjebak dalam sebuah rutinitas tanpa kuasa. Nah, ini waktunya, saya percaya Tuhan mau kembali, ya, melepaskan, ya, memberikan api bukan untuk membakar kayu, bukan untuk membakar batu, air, tapi membakar apa? Menghanguskan kesombongan kita, membakar semua hawa nafsu daging kita, membakar kemunafikan kita, keangkuhan kita, ketidaktaatan kita, ketidakpercayaan kita. Nah, kita butuh Roh Kudus, api Tuhan untuk turun di tengah-tengah kita. Supaya apa? Menghancur leburkan semua kesombongan kita yang menghalangi kita untuk mendekat dan terhubung kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu, 800-an tahun kemudian setelah Elia meminta Tuhan menurunkan api, 800 tahun setelah itu tampil satu orang, ya, di Sungai Yordan. Ya, tampil satu orang di Sungai Yordan. Waktu dia tampil, itu mengingatkan orang banyak yang ada pada waktu itu tentang peristiwa di Gunung Karmel. Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu baca di Injil Lukas pasal yang pertama, malaikat berkata bahwa Yohanes Pembaptis akan bergerak dalam kuasa Elia untuk membawa bangsanya, umat Tuhan, berbalik dari kehidupan mereka yang jahat dan kembali kepada Bapa di surga. Waktu di Sungai Yordan, Yohanes kemudian berseru, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Tidak akan ada revival. Saudara tahu hari itu begitu banyak orang kemudian sambil mengaku dosa mereka, mereka dibaptiskan, mereka memberikan hidup mereka kembali kepada Tuhan. Ada sebuah revival gelombang, kemudian orang datang kepada Yohanes dan berkata, aku mau bertobat, aku mau berbalik kepada Allah Israel, aku mau kembali menyembah kepada Allah Israel. Pertobatan terjadi. Lalu kemudian Yohanes kemudian menubuatkan berkata begini, ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi akan datang dia yang lebih berkuasa. Dia akan membaptis kamu dengan air dan dengan Roh Kudus. Itu nubuatan. Nah, begitu Yohanes selesai berbicara, Yesus tampil di sana. Bagi Tuhan waktu itu sangat penting.
begitu nubuatan disampaikan, begitu firman Tuhan dilepaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Allah bekerja. Yesus hadir di sana, ya, Bapak Ibu. Dan kita tahu, ya, di dalam peristiwa itu, ya, ketika Yesus datang, dia kemudian dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, saya mau Bapak Ibu kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga, dikatakan maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saya ingin supaya Bapak Ibu memperhatikan hal ini, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ingat, Yohanes bilang begini, aku akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang datang kemudian, yaitu Yesus Kristus, Mesias. Dia akan membaptis kamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu lihat, Yesus kemudian tampil dan datang kepada Yohanes dan dia berkata begini, baptislah aku. Yohanes bilang gini, gak salah. Bukankah seharusnya aku yang kau baptis? Bapak Ibu perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis. Saya mau kita perhatikan ini. Di Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Perhatikan Bapak Ibu. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes Pembaptis. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah hal itu terjadi. Biarkan aku dibaptis. Supaya apa? Untuk penggenapan kehendak Allah. Yesus tidak bilang karena demikianlah sepatutnya saya. Enggak. Dia bilang kita. Artinya dia sedang berbicara kepada satu generasi seterusnya setelah dia. Bahwa apa yang aku alami, aku dibaptis dengan air. Tapi kemudian kita tahu peristiwanya, di Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, betul? Yesus, kemudian Alkitab mencatat, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi apa yang Yesus mau beritahu? Saudara dan saya tidak cukup cuma dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi saudara juga akan menggenapi apa yang menjadi seluruh kehendak Allah. Saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum Roh Kudus dalam wujud burung merpati turun atas Yesus Kristus. Saya mau tanya, apakah Yesus tidak ada Roh Kudus di dalamnya? Halo? Bukankah dia dilahirkan karena pekerjaan Roh Kudus? Betul? Roh Kudus akan turun atasmu, kata malaikat kepada Maria. Dan anak yang kau lahirkan itu adalah karya Roh Kudus. Tapi lihat, kenapa Yesus kemudian mengizinkan dirinya sendiri meninggalkan sebuah jejak yang kemudian akan diikuti oleh orang-orang percaya. Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun atas hidupnya. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Dia kembali dalam kuasa Roh Kudus. Bergerak terus dalam pimpinan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa Yesus mau membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan dia memberikan teladan. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kemudian bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Nah sekarang Bapak Ibu, Yesus setelah dia dibaptis, dia penuh dengan Roh Kudus. Bergerak dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga. Ingat, dia pernah menyampaikan kepada murid-muridnya.
supaya murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu bisa lihat ini di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, apa janji Bapa? Roh Kudus akan dicurahkan atasmu. Kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Nah, kata menantikan, ya Bapak Ibu, itu dari bahasa Yunani menggunakan kata perimeno. Perimeno itu artinya ini, menanti dengan sabar, menantikan dengan penuh pengharapan apa yang dijanjikan. Jadi tidak sekedar menanti tanpa aktivitas, menanti yang pasif. Nah, makanya kita kemudian melihat murid-murid menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan, apa yang dijanjikan. Ya, Yesus berkata, janji Bapa yang demikian katanya. Ya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Yesus saja menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pribadi Roh Kudus itu memenuhi kehidupan orang percaya. Bahkan sampai kemudian dia melarang murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu, menanti-nantikan dengan penuh pengharapan sampai janji itu datang. Dan kita tahu peristiwa itu 10 hari kemudian terjadi pada hari Pentakosta. Apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Perhatikan ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Apa yang mereka nantikan? Apa yang mereka tunggu? Janji bahwa mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. 10 hari setelah itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus mengingatkan murid-muridnya hari ini, Yesus yang sama sedang mengingatkan saudara dan saya, supaya kita jangan tinggalkan tempat ini sampai kita menerima janji itu. Sebab kalau Roh Kudus turun atas kita, saudara akan mengalami yang namanya sebuah transformasi. Reformasi itu akan terjadi secara dahsyat terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita membaca dengan pelan-pelan Bapak Ibu, saudara akan melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka. Saya ingat di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan itu pernah berjanji, ya, ketika bangsa Israel terpuruk, ketika bangsa Israel sudah menjauh dari Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mereka terhilang dari hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Yehezkiel, sampaikan kepada umat Israel. Saudara perhatikan ini, ya. Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dalam penglihatannya Yehezkiel melihat ada banyak sekali tulang-tulang. Ada kematian di mana-mana. Kematian secara spiritual. Tapi Tuhan bilang begini, kalau aku kirim rohku, kamu akan hidup. Itu sebabnya waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tiba-tiba seperti dibangkitkan kembali. Mereka seolah-olah menerima sebuah kehidupan yang baru yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus. Mereka sudah berdoa, mereka merendahkan diri mereka 10 hari, mereka bertobat, mereka kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara tahu, mereka tampil dengan berani di depan
begitu banyak orang-orang saleh dari berbagai bangsa yang datang di Yerusalem pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu, bagaimana dengan Petrus? Kita tahu kan, Petrus yang secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, pribadi yang dia sudah ikuti selama 3 tahun setengah. Dia berdiri bersama dengan para murid yang lain. Murid yang sebelumnya diam, tidak berani bersuara, tidak berani berbicara, apalagi berteriak ketika orang banyak berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Petrus diam, tidak berani. Tapi waktu Roh Kudus turun atas hidup mereka, dengan penuh keberanian, dia berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, kami tidak mabuk, kami dipenuhi Roh Kudus. Tahu Bapak Ibu? Kemudian dia mengutip apa yang disampaikan oleh firman Allah lewat Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Tadi kitab Yesaya berkata, waktu aku mengirimkan rohku, kamu akan hidup. Kerohanian yang mati akan hidup kembali. Visi yang mati dihidupkan kembali. Hasrat, kerinduan yang mati dibangkitkan kembali. Ketidaktaatan, ketidakpercayaan yang membuat spiritual kita melemah, tertidur, mati secara spiritual, dibangkitkan kembali. Ya, Tuhan akan mengerjakan itu di hari-hari terakhir. Dan kita rindu ini yang akan Tuhan kerjakan juga di tengah-tengah saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika orang banyak berkumpul, ya, Petrus kemudian kita tahu kan berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, 3.000 orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Siapa 3.000 orang ini? Orang-orang saleh, orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai kota, dari berbagai bangsa yang kumpul di Yerusalem. Mereka orang-orang saleh, tapi mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka bilang sama Petrus, apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang begini sekali lagi, bertobat dan berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi selalu begitu Bapak Ibu. Bertobat dan kita akan menerima karunia Roh Kudus datang dalam hidup kita. Coba lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Petrus. Sebab bagi kamulah janji itu. Apa itu janjinya? Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya atas setiap manusia. Tuhan akan memberikan Roh Kudus dan kemudian kita akan hidup kembali spiritual kita. Sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Berarti sampai kepada kita. Beberapa orang berkata bahwa peristiwa kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu sudah selesai. Tidak akan ada lagi. Itu menjadi sebuah kenangan. Tapi kalau kita baca ini, Petrus bilang enggak. Janji itu diberikan kepada orang-orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan? Berarti saudara dan saya, kita akan menerima janji itu. Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, itu sebabnya tidak ada yang lebih kuat dan lebih indah daripada hati yang dihidupkan kembali. Hati yang dihidupkan kembali tidak hanya digerakkan oleh keinginan ilahi,
tapi juga dipenuhi dengan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk berbicara tentang Injil, ya. Bukan hanya keberanian secara fisik, tapi keberanian secara spiritual. Keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Keberanian untuk pergi menjangkau yang terhilang. Itu sebabnya Bapak Ibu, lihatlah, ketika kebangunan rohani terjadi, selalu akan diikuti yang namanya reformasi. Perubahan yang drastis terjadi dalam hidup orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bisa lihat revival Roh Kudus dicurahkan. Itu akan mengubah diri kita. Itu akan mengubah hati kita. Mengubah cara hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 4. Kehidupan orang-orang yang mengalami Roh Kudus itu berubah. Ya. Mereka kemudian dicatat. Mereka bertekun. Mereka suka belajar firman Tuhan. Mereka suka berdoa, berkomitmen berdoa, berkomitmen bersekutu. Cara hidup mereka, kepedulian mereka kepada orang-orang yang berkekurangan. Mereka kemudian menjual hartanya. Mereka kemudian membagi supaya tidak ada satu orang pun yang berkekurangan. Cara hidup mereka berubah secara drastis. Tiba-tiba mereka mencintai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu, waktu Roh Kudus melawat saudara dan saya, tiba-tiba pergi ke gereja setiap hari Minggu gak cukup. Kita pengen tiap hari ketemu sama Tuhan. Kita pengen tiap hari kemudian membangun hubungan dengan Tuhan. Iman yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari itu mengalir dari tempat ini sampai ke rumah-rumah, sampai ke jalan-jalan. Ya, sebuah transformasi, sebuah reformasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita membuat kita menjadi sangat peduli dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita rindu terlibat dalam hidup mereka. Kita rindu melihat mereka itu kemudian mengalami Tuhan. Ada satu ayat yang Tuhan pernah janjikan kepada Salomo ketika bait Allah itu dijadikan. Tuhan tuh berkata begini, ketika umatku mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami sebuah kondisi yang memprihatinkan, waktu mereka atas namaku disebut, waktu mereka merendahkan diri, waktu mereka berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni mereka, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa tempat ini. Saya percaya pagi ini Tuhan mau lawat kita, amin. Saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada Yeskiel, Tuhan juga sedang bicara kepada saudara dan saya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Saya tidak tahu bagaimana apa yang sedang Bapak Ibu rasakan hari-hari ini. Tapi kalau Yesus berkata, harus terjadi supaya genap apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Bahwa kita dibaptis, kemudian kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berjalan dalam kuasa, berjalan dalam otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa Bapak Ibu? Keluarga kita mengalami kuasa Tuhan. Bisnis kita, komunitas kita, kota kita juga mengalami sebuah revival yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian.